Selamat sore rekan-rekan traders. Yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini adalah agenda ekonomi global di dalam pekan ini. Nah, di mana pasar mencermati data penting. Inilah yang akan diprediksi picu ya menjadi trigger pergerakan volatilitas di pasar. Rekan-rekan trader, sebenarnya pada tanggal 17 Januari 2026 pada marulituan.com di sini sebenarnya sudah kita bahas di mana pasar keuangan global ini di dalam minggu ini memasuki serangkaian agenda ekonomi yang berdampak tinggi dari Amerika Serikat. Nah, di mana data dari China, Inggris, Jepang. Nah, di kawasan global ini yang akan menjadi trigger pemicu pergerakan daripada emas. Termasuk juga di dalamnya indeks saham dan mata uang utama dunia, rekan-rekan. Pertanyaan demi pertanyaan muncul. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah melihat bagaimana GDP, Gross Domestic Product year of year dari China, kuartal 4, itu sebenarnya dari previous dan forecast dan aktualnya itu sama, artinya tidak ada perubahan ya. Oke, kita abaikan saja. Nah, sekarang coba kita concern dengan apa yang akan terjadi sehingga kenapa bisa memicu pergerakan harga. Kalau dari Amerika Serikat sendiri di mana memang ada hari libur nasional ya karena Martin Luther King. Ya. Besok yang perlu kita waspadai rekan-rekan tanggal 21. Nah, besok kan Selasa, jadi lusa, Rabu 21 Januari itu adalah CPI dari Inggris. Nah, ini diprediksi dia 3,2. Artinya, nah kalau angka inflasi ini sebenarnya menjadi acuan penting bagi BOE, Bank of England. Ya. Nah, inflasi akan bertahan bila mana ya, bila mana contohnya angka yang diprediksi sesuai dengan angka aktualnya. Nah, tetapi ingat rekan-rekan, ini berpotensi ya menopang pergerakan daripada pound sterling. Kalau pukul 8.30 itu dari Amerika Serikat di mana Mr. Presiden Donald Trump, nah ini akan speech, dia akan berbicara. Apa dampaknya? Dampaknya begini rekan-rekan. Jadi kita harus mencermati bagaimana arah kebijakan fiskal, apakah itu di sisi perdagangan geopolitik ya. Nah, kalau misalkan rekan-rekan traders dia bersifat hawkish, maka ini akan berpotensi memperkuat US dollar. Nah, begitu cara menganalisisnya, menganalisanya rekan-rekan. Pada hari Kamis. Nah, sebenarnya pada hari Kamis ini juga kita sudah mengulasnya rekan-rekan, yaitu GDP kuartal per kuartal, nah itu diprediksi 4,3% yang sebelumnya 3,8. Nah, dapat kita buat simpulan bahwa bila mana nanti prediksinya itu jauh lebih bagus, artinya ini pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat ini masih cukup solid, jadi bisa akan memperkuat US dollar ya rekan-rekan, mempengaruhi ekspektasi suku bunga dari Fed. Kemudian intinya begini rekan-rekan, sesudah data itu akan ada initial jobless claim. Nah, ini diprediksi 198K. Poinnya apa? Jadi kalau klaim penganggurannya itu nanti memang tetap rendah, artinya ini mencerminkan bahwa pasar tenaga kerja Amerika itu masih cukup kuat. Nah, kalau dia kuat berarti akan memperkuat US dollar dan ini akan berpotensi menekan kenaikan daripada harga emas. Jadi rekan-rekan yang trading di gold market itu harus berhati-hati. Oke. Bagaimana dengan core PCA? Artinya PCA ini akan price index untuk Manofam yang di laporan di November, nah diprediksi 0,2 dan core PCA price index year of year di November ini diprediksi 2,8%. Nah, artinya data inflasi favorit
dari bank sentral ini diperkirakan menjadi salah satu penentu utama dari kebijakan moneter ke depannya. Nah, untuk hari Jumat, rekan-rekan, di mana ada laporan crude inventory. Nah, jadi rekan-rekan yang trading di crude oil ini diharap berhati-hati untuk melihat ya bagaimana tingkat daripada persediaan daripada minyak mentah. Nah, ini akan berpotensi jika memang inventorinya masih cukup besar akan berpotensi menekan kenaikan emas, crude oil minyak. Dari Jepang. Nah, kalau Jepang ya rekan-rekan diperhatikan itu untuk tingkat suku bunga BOJ, Bank of Japan. Jadi ini diprediksi sebenarnya 0,75%. Nah, kalau keputusan ini nanti ternyata ada kenaikan atau perubahan, ini sangat mempengaruhi volatilitas pergerakan dolar yen, rekan-rekan. Ya, terutama kebijakan normalisasi dari BOJ, Bank of Japan. Nah, di saat yang sama rekan-rekan, yang perhatikan itu tentang S&P Global PMI di reporting Januari, yaitu Service PMI yang diprediksi 52,5. Termasuk juga Manufacturing PMI 51,8 ya rekan-rekan. PMI di sana. Jadi ini akan melambangkan bagaimana aktivitas ekonomi Amerika masih berada di fase ekspansi. Ya, di dalam minggu ini memang akan sangat padat agenda ekonomi penting, tapi ini masih bersifat pada proyeksi. Jadi rekan-rekan para traders ini, para pelaku ini, ya harus memiliki kesiapan untuk menghadapi peningkatan volatilitas. Nah, di mana rekan-rekan harus memiliki risk management. Nah, ini adalah poinnya. Risk management ini yang berfungsi untuk, ya ini menjadi kunci utama tingkat keberhasilan kita mengelola risiko supaya kita bisa cuan. Nah, rekan-rekan traders tanpa risk management, tanpa trading plan itu semuanya tidak akan berguna, artinya akan menjadi sia-sia. Baik, rekan-rekan sebenarnya di YouTube di YouTube sebenarnya sudah kita jelaskan perihal bagaimana pergerakan emas, ya, bagaimana pergerakan emas. Kemarin sebenarnya kita sudah membuatkan gambaran perihal tentang analisis ya dari harga emas. Nah, di mana harga emas? Di sini kita sudah gambarkan bahwa titik kenaikan ya sehingga terjadi koreksi. Dan di sini kita lihat menuju puncak. Nah, sesudah menuju puncak kan ada pertanyaan ini. Nah, di sini kita belum update. Persoalannya kan karena belum sempat. Jadi karena ada request dari kawan-kawan untuk update, ya oke lah kita akan coba. Cuma akan sedikit bergoyang ya rekan-rekan karena saya pegang kamera sedikit. Nah, ini bagaimana cara teknik atau technical analysis atau analisisnya supaya kita bisa memahami apa yang akan terjadi. Sebenarnya rekan-rekan yang mengikuti kanal YouTube Master Trading Indonesia ini sudah bisa paham apa yang akan dilakukan. Dan bahkan sebelum terjadi kan kita sudah memberikan informasi harga XAU akan meledak. Oke. Jadi yang terjadi pada saat ini, kalau rekan-rekan memperhatikan, ini adalah sebenarnya level yang sudah kita bisa antisipasi lebih dini. Karena kenapa? Nah, dengan pergerakan pengulangan histori yang sama, artinya harga yang ada di sini kurang lebih akan sama bergerak di sini. Dan ketika dia busurnya telah menembus atas, maka harga bergerak tembus ke atas. Nah, kira-kira demikian rekan-rekan. Nah, dasar daripada, kalau rekan-rekan mau perhatikan, ini busurnya sudah dilewati. Nah, artinya level yang ini, ya rekan-rekan bisa perhatikan sama-sama. Ketika ini sudah ditembus, nah posisi harga kan berada di atas ini saat ini. Nah, saat ini artinya terjadinya lanjutan pergerakan kenaikan harga. Tetapi waspadai bisa terjadi penurunan sedikit rekan-rekan. Nah, dasar penurunan ini dapat kita lihat contohnya. Ya, ini semua harus memiliki dasar. Tidak boleh asal-asalan atau karang-karangan. Nah, contohnya begini rekan-rekan. Nah, ini akan menjadi konsentrasi kita. Contohnya, apabila penurunan terjadi, maka daerah arsir yang kita lihat, contohnya dari ruang daripada harga yang ada di sini,
maka level contohnya untuk masuk take action menjadi seorang buyer adalah di daerah ini, contoh, dan stop loss di daerah sini. Jangan terlalu banyak, karena kalau misalkan mengalami penurunan, rekan-rekan kalau misalkan di-buy lagi akan berisiko terhadap ketahanan atau equity daripada rekan-rekan sendiri. Oke, jadi cukup sederhana sebenarnya. Nah, di dunia trading itu sebenarnya kita tidak perlu membuat diri kita jelimet, kita tidak perlu membuat diri kita susah, rekan-rekan traders, ya. Jadi kita buatkan sesimpel dan sesederhana mungkin saja. Nah, pertama sebelum entry position, artinya rekan-rekan harus prepare terlebih dahulu. Pertama membaca fundamental analysis. Fundamental analysis itu sangat fundamental. Kalau rekan-rekan langsung enter tanpa mengetahui fundamental penggerak daripada suatu produk, maka inilah yang menjadi masalah. Dan kemudian perhatikan technical analysis, kemana tren itu, apakah uptrend, downtrend, atau sideways. Nah, itu sebabnya dari tren, ya, ada satu quote and quote yang selalu diucapkan orang menjadi filosofis di dalam sebuah trading, follow the trend, trend is your friends. Nah, kemudian baru gunakan alat ukur dengan menggunakan indikator, oskilator, atau whatever, atau apa. Nah, tetapi ingat, setiap indikator yang ada itu pasti memiliki kelemahan. Plus minus, ya, ada kelemahan dan kelebihannya. Jadi rekan-rekan harus hati-hati tentang itu. Nah, di dalam dunia trading juga dikenal sentimen, market sentiment. Market sentiment ini rekan-rekan sebagai traders harus memahami bila mana sentimen bullish sedang terjadi, maka hindari sebagai seorang seller. Bila mana sentimen jual terjadi, maka hindari sebagai seorang buyer. Yang penting tetap gunakan money management, rekan-rekan. Nah, money management atau risk management ini adalah salah satu kunci utama traders itu bisa sukses. Tanpa risk management, money management, ya rekan-rekan niscaya itu tidak akan bisa sukses. Karena kenapa? Akan menjadi kebiasaan rekan-rekan untuk melakukan always top up, atau jangan-jangan bisa menjadi raja top up, ya. Nah, pastinya rekan-rekan ingin ingin selalu, ya, bisa menghasilkan cuan dari transaksi yang ada. Oke, baik rekan-rekan, sebenarnya kita tidak lama-lama, artinya saya sudah memenuhi apa yang menjadi permohonan dari rekan-rekan untuk melakukan live di TikTok, sekalipun sebenarnya saya kurang paham menggunakan TikTok ini, ya, tapi tidak apa-apa, ya, sebisanya kita sudah melakukan. Ya, bersama saya Marulitua Sinambela, Master Trading Indonesia, marulitua.com. Disclaimer on, semoga informasi ini menjadi edukasi yang bagus bagi rekan-rekan trader di Indonesia. Dan ilmu ini sebenarnya bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Rekan-rekan trader, sebenarnya rekan-rekan juga bisa akses setiap edukasi yang saya bisa sampaikan itu melalui kanal YouTube Master Trading Indonesia atau marulitua.com. Ya, marulitua.com, rekan-rekan. Jangan lupa kalau untuk kanal YouTube-nya like, comment, share, dan subscribe, dan juga follow di akun TikTok-nya, rekan-rekan. Oke. Sebagai salah satu bentuk penyemangat atau dukungan terhadap rekan-rekan traders yang ada di Indonesia, nanti pada tanggal 22, itu pada hari Kamis 22 Januari 2026, kita akan melakukan live trading. Ya, ini menggunakan langsung live trading, rekan-rekan. Jadi menggunakan Pro Eye Auton, nah di mana kita akan menggunakan metode master. Ya, trading master atau master trading, rekan-rekan. Nah, untuk bagaimana rekan-rekan bisa asah skill. Nah, ini bermanfaat bagi rekan-rekan kita yang pemula atau yang sudah profesional, yang sudah pro. Nah, di mana teknik ini adalah salah satu teknik yang akan kita pelajari bersama dan rekan-rekan bisa bisa belajar. Oke. Rekan-rekan trading, sebenarnya ini di dalam peraturan OJK juga, traders itu sebenarnya harus bisa belajar terlebih dahulu sebelum masuk mengelola
dana atau trading sendiri. Karena kenapa? Tanpa edukasi literasi, maka rekan-rekan traders akan mengalami kendala atau bahkan mungkin akan mengalami kerugian yang akan mempengaruhi equity daripada rekan-rekan. Baik, saya Marulito Siambela, Master Trading Indonesia, marulito.com. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Happy trading, cuan selalu, dan jaga resiko di saat transaksi. Semoga bermanfaat rekan-rekan. Izin left.